berdoa dan bekerja merealisasikan hal-hal yang belum kita selesaikan di tahun 2021. Setelah mengumpulkan energi hampir berapa hari, 18 hari, mengawali tahun baru 2022, saya akhirnya pagi ini nih bisa cerita lebih banyak, dan tentu saja kawan-kawan bisa ikuti terus. Ibu Jalasveva Jayamahe. Susi Pujiastuti adalah Menteri Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja periode pertama tahun 2014 hingga tahun 2019. Perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari tahun 1965 ini dikenal publik Indonesia sebab latar belakang pendidikannya yang hanya lulusan SMP, sehingga menimbulkan kontroversi pada awal pengangkatannya sebagai menteri. Ibu Susi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ke-7 yang dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Ibu Susi adalah putri dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Haja Suwu Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarganya memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP di SMP Negeri 1 Pangandaran, Ibu Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan Golput. Selain itu, Ibu Susi remaja juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Nama Susi Pujiastuti pasti tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Apalagi sejak kabar kelulusannya dari ujian kejar paket C beredar luas. Saat ini, perempuan asal Pangandaran ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Jokowi JK periode tahun 2014 tahun 2019. Sebelum menjabat sebagai seorang menteri, Susi mengawali karirnya sebagai pengusaha. Ia merupakan pemilik sekaligus presiden direktur dari PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air telah mempekerjakan sekitar 185 pilot yang 175 diantaranya adalah pilot asing. Sedikit berbeda dari kebanyakan menteri lainnya yang memiliki gelar pendidikan tinggi, sebelumnya Susi Pujiastuti hanya seorang lulusan SMP. Bahkan pendidikannya di tingkat SMA, Susi berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah. Ia baru saja mendapatkan ijazah paket C-nya pada Jumat 13 Juli 2018 kemarin setelah mengikuti ujian pada 13 Mei 2018 lalu. Tak tanggung-tanggung, bahkan wanita berusia 53 tahun ini mendapat lulusan terbaik dari 569 peserta ujian se-Ciamis. Ya, menteri yang dikenal dengan gayanya yang nyentrik ini baru mendapatkan ijazah paket C-nya di usia 53 tahun. Pencapaiannya yang membanggakan ini tentu membuat masyarakat semakin kagum pada sosok Susi Pujiastuti. Alih-alih putus asa pasca dikeluarkan dari sekolah, Susi justru menjual semua perhiasan yang ia miliki. Hasil dari penjualan itu ia gunakan sebagai modal untuk pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Bisnisnya ini berkembang cukup baik. Pada tahun 1996, Susi mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan, PT ASI Pujiastuti Marine Product. Produk unggulan dari perusahaannya ini adalah lobster yang disebut dengan Susi Brand. Dengan perjuangan dan kerja kerasnya, bisnis pengolahan ikan ini pun meluas hingga ke pasar Asia dan Amerika. Karena pasarannya yang semakin meluas, Susi pun mulai memerlukan sarana transportasi udara yang dapat mengangkut hasil lautnya dalam keadaan segar dan cepat.
Susi memutuskan untuk membeli sebuah Cessna Caravan pada tahun 2004 dan mulai mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation. Dengan menggunakan satu-satunya pesawat yang ia miliki, Susi mengangkut hasil laut tangkapan para nelayan dari berbagai pantai di Indonesia untuk didistribusikan ke pasar Jakarta dan Jepang. Pasca ditunjuknya Susi Pujiastuti sebagai menteri oleh Presiden Joko Widodo, ia memutuskan untuk meninggalkan beberapa posisi lamanya, termasuk jabatannya sebagai Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti dan PT ASI Pujiastuti Aviation. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan pengusaha. Penunjukan Susi sebagai menteri ini memang sempat menuai banyak kontroversi masyarakat. Namun, tak jarang juga masyarakat yang memuji kegigihan Susi. Pencapaian yang telah diraih oleh Menteri Perikanan dan Kelautan ini seolah membuktikan bahwa pendidikan tinggi tidak melulu menjadi jaminan untuk menjadi orang yang sukses. Dari kisah perjalanan Menteri Susi ini, kita bisa melihat bahwa sukses adalah milik mereka yang mau berusaha dan bekerja keras.